Bu Eti, bisa diceritakan kronologi kasusnya Mbak Novi Citra ini yang sedang viral seperti apa sebenarnya, Bu? Ya, baik, saya sampaikan terkait dengan kronologi terkait dengan kasusnya Mbak Novi yang itu memang guru kami ya. Nah, itu kami berawal dari tanggal 5 Februari kami dapat informasi kalau Bu Novi itu ikut dalam kelompok grup band seperti itu. Coba kami mencari informasi tersebut melalui sosial media. Kalau kami lihatnya memang di YouTube ya, itu memang ditemukan bukti bahwa Mbak Novi itu masuk ke dalam grup tersebut itu ya. Dan kemudian yang kami kaget ini ya tentang tampilannya, kemudian penampilan pakaian yang digunakan, bahkan terbuka auratnya dari guru kami yang itu membuat sebenarnya kami itu sangat kaget sekali seperti itu. Kemudian atas informasi itu kami sampaikan ke yayasan dan yayasan pun juga ternyata sedang mencari bukti juga itu ya. Kemudian akhirnya dilihat dari bukti tersebut, kemudian ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu. Sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari hari Kamis seperti itu. Kemudian kami coba untuk mengklarifikasi ya dengan Mbak Novi terkait dengan bukti foto tersebut benar apa tidak, dan memang dari beliau memang mengakui seperti itu. Kode etik yang dilanggar apa, Bu? Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru itu ya di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Dan apa bentuknya pelanggaran kode etik itu memang terbukanya aurat seorang guru seperti itu. Begitu. Kalau dari respon yang bersangkutan bagaimana, menerima atau gimana, Bu? Ya. Kalau kami kemarin dengan yayasan pas bertemu dengan Bu Novi itu memang dari beliau mengakui dan memang sudah ini ya, ketika kami tanya ya dengan kapan bergabungnya di grup band tersebut, kemudian ketika suatu saat nanti ketahuan apa tidak itu seperti apa itu ya, memang dari beliau sudah prediksikan, sehingga ketika yayasan menjatuhkan sanksi ya pelanggaran yang itu tergolong berat, memang beliau secara pribadi itu menerima bahwa beliau itu ya salah melanggar aturan tersebut. Dengan adanya pemberhentian itu berpengaruh terhadap aktivitas belajar mengajar nggak, Bu? Gimana? Dengan adanya pemberhentian itu ada menghambat belajar mengajar nggak, Bu? Kalau terkait dengan kegiatan mengajar dengan pemberhentian Bu Novi, alhamdulillah sih bisa berjalan lancar ya, karena kami sudah ada guru yang bisa menggantikan posisinya Bu Novi di kelas tersebut. Seperti itu. Bagaimana, Bu, sekolah agar memastikan bahwa kejadian ini tidak terulang lagi, Bu? Nah, kemarin atas kejadian ini untuk pembelajaran kepada seluruh guru dan karyawan di Yayasan Al-Madani, memang kami sampaikan kembali tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh guru dan karyawan. Karena biasanya kalau di kami yang namanya penyampaian SOP dan sebagainya yang termasuk di dalamnya itu ada aturan guru itu kan di awal tahun. Nah, kejadian kemarin memang kami di rapat sekolah itu memang sudah menyampaikan kembali untuk mengingatkan guru bahwa kita ada kode etik yang memang itu masuk dalam pelanggaran yang berat seperti itu. Berarti pemberhentian tersebut sebenarnya bukan gara-gara ragu telah viral itu ya, Bu? Bukan ya. Jadi kami itu dasar dari pemberhentiannya Bu Novi itu memang karena tadi Bu Novi melanggar aturan syariat Islam, di mana kami seorang guru di sekolah Islam itu kan mengajarkan untuk menutup aurat. Nah, yang kami khawatirkan sebenarnya itu adalah ketika
kami memberikan guru itu ada di sini misalnya ya, itu kan anak-anak tahu, dah kemudian bagaimana nih anak-anak tahu gurunya seperti itu ya. Jadi memang apalagi memang ada aturan bahwa yang namanya guru di sekolah kami itu memang harus menutup aurat, kan memang bagian dari aturan yang harus ditepati oleh seorang guru seperti itu. Di luar kan ada pemberitaan kaitannya di sekolah tersebut, di SD itu tidak ada mengajarkan musik. Tanggapannya seperti apa, Bu? Kalau di luar ada seperti itu sebenarnya itu nggak benar ya. Karena kami di sekolah kami SD Timur Hati itu bukan sekolah yang anti musik ataupun anti seni seperti itu ya. Kami ke anak-anak mengajarkan nyanyi, mengajarkan seni seperti itu. Ketika ada lomba-lomba yang diadakan di dinas kecamatan itu ya, itu kami juga ikuti juga. Dan di sekolah pun kami ada lomba menyanyi. Cuma kan memang kita memilih jenis musiknya, jenis liriknya seperti itu ya, yang sesuai dengan yang kami yakini itu kebaikan seperti itu. Bahkan nari pun juga sama, kami ajarkan nari juga ke anak-anak dengan tetap memperhatikan kostum yang dipakai seperti apa sesuai dengan syariat yang agama kami seperti itu ya. Kalau Bu Novi sendiri itu mengajar di kelas apa? Di kelas 4. Kelas 4 ya. Terus sebagai mengajar di musik dan atau bagaimana, Bu? Kalau Bu Novi itu ngajar wali kelas 4, tapi memang beliaunya memang sering diminta tolong untuk mengajar, bukan mengajar ya, membimbing anak yang mau lomba. Ya itu ketika memang lomba yang berhubungan dengan public speaking memang Bu Novi bagus ya, kayak misalnya lomba pidato seperti ya. Lomba nyanyi memang Bu Novi itu mempunyai kemampuan di situ. Memang orangnya suka dengan musik sebenarnya. Cukup?